محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita adalah sepatutnya kita sampaikan dengan minimal melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak di dalam kehidupan kita ini, lebih-lebih nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang bisa kita gunakan untuk menunaikan taqarrub Allah dengan beribadah, menunaikan rangkaian salat Jumat. Mudah-mudahan amalan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Selaku khatib, saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan hadirin yang hadir pada siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita, karena bekal terbaik di dalam kehidupan kita adalah bekal takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semua dalam sabdanya, "Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aksayuhum aksaruhum lil mauti dzikran wa aksanuhum lahus ti'da dan ulaika al-yaqsu." Artinya, orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas yang sesungguhnya. Hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita yang tidak hanya di dunia tetapi nanti di akhirat juga semuanya membutuhkan persiapan secara baik. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa badaki fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadat fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita adalah harta. Harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Ada kecondongan kita terhadap harta, dan pada semua manusia pasti menginginkan memiliki harta yang banyak. Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 14, "Yuzinna lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddatil wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tetapi di sisi lain, Rasulullah mengingatkan kepada kita berkaitan dengan harta ini. Di dalam hadis yang cukup panjang, an Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdil yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi bima afnah wa an ilmihi ma fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi bima aflah. Dari Abu Barzah al-Aslami berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan melangkah sejengkal kaki anak Adam besok di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, umurnya ia habiskan untuk apa? Ilmunya ia manfaatkan untuk apa? Hartanya didapat dari mana dan digunakan untuk apa? Dan anggota tubuhnya ia pergunakan untuk apa? Maka pada saat kita digolongkan menjadi orang yang baik, yang suka melakukan kebaikan, maka disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah tadi, kemudian di dalam surat Ali Imran 92 ini, bahwa cara mendapatkan kita bagaimana dan memanfaatkan bagaimana, maka diperintahkan di dalam Al-Quran tadi, bagaimana kita bisa memperoleh kebajikan, yang kebajikan itu tentu saja akan bisa mengantarkan kita kepada kehidupan dunia dan akhirat adalah menginfakkan sebagian harta yang kita cintai tadi ke dalam apa-apa yang diperintahkan oleh ajaran agama kita. Jika memungkinkan, maka hasil dari apa yang kita manfaatkan bisa bermanfaat bagi akhirat kita. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah ladangnya akhirat. Tetapi ingat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmizi serta Nasa'i dan juga Ahmad, yang hadis ini cukup populer di kalangan kita, Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata'al insanu an qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladi sholihin yad'u lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jika anak Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Saya ambil salah satu saja, yaitu tentang sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan tentang sedekah jariyah ini adalah wakaf. Kalau kita bicara wakaf, konotasinya berkaitan dengan masalah
tanah. Tapi tidak semua orang memiliki tanah yang cukup untuk diwakafkan. Karena tanah yang dimiliki hanya cukup untuk berdiri rumah yang dia tinggali. Maka kemudian belakangan ini terjadi pemikiran ulang. Jadi membangkitkan kembali pemikiran yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu dengan munculnya wakaf uang, atau dalam masyarakat kita dikenal dengan wakaf tunai. Meskipun dua hal ini sebetulnya berbeda. Dalam kesempatan yang singkat ini saya akan sampaikan bahwa wakaf sebagai satu amalan yang sifatnya jariyah, artinya satu amalan yang kita lakukan selama hidup, tetapi pahalanya bisa kita dapatkan sampai nanti kita meninggal. Bahkan kalau dalam bahasa manajemen saya sering mengatakan bahwa wakaf ini sebetulnya adalah manajemen atau mitigasi risiko di dalam kehidupan kita setelah hidup di dunia. Karena risiko-risiko yang akan kita hadapi setelah hidup di dunia, insya Allah akan bisa berkurang pada saat orang memiliki amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Nah, berbicara tentang wakaf uang, maka timbul pertanyaan, sebetulnya bagaimana hukum terkait dengan wakaf uang ini? Karena selama ini masyarakat kita yang namanya wakaf adalah tanah yang kemudian digunakan hanya untuk 3M, yaitu masjid, makam, dan madrasah. Nah, kemudian dengan wakaf uang, ini ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Sejumlah ulama membolehkan, kendati pun yang lain juga tidak membolehkan. Karena ini sifatnya ijtihadi, maka perbedaan pendapat itu pasti selalu ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya sampaikan golongan mana yang membolehkan dan golongan mana yang tidak membolehkan, dan kemudian nanti akhirnya di Indonesia sendiri sudah muncul undang-undang yang berkaitan dengan wakaf uang ini. Maka nanti ada kaidah fikih yang bisa kita jadikan dasar. Pendapat yang pertama, bahwa wakaf uang atau wakaf tunai ini hukumnya tidak boleh. Ini disampaikan oleh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafiyah dan sebagian juga mazhab Syafi'i. Ini ada di dalam kitab Kifayat Al-Ahyar yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Husain, di mana Ibnu Abidin mengatakan bahwa wakaf tunai atau dirham itu merupakan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat Romawi, bukan masyarakat Islam. Begitu juga wakaf kapak, wakaf pisau pernah berlaku di zaman terdahulu, tetapi tidak lagi pernah terdengar di zaman Islam. Nah, untuk itu tidak sah beliau mengatakan demikian. Kalau diterapkan sekarang, seandainya pun ada, maka sangat jarang terjadi dan itu tidak dianggap. Nah, kemudian alasan Ibnu Abidin menidakbolehkan ini adalah yang pertama, uang itu zatnya bisa habis dan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta tersebut harus tetap. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Alasan yang kedua adalah uang yang diciptakan itu sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Nah, ini pendapat yang tidak membolehkan. Kemudian pendapat yang membolehkan yang dikawal oleh Imam Zuhri, seorang ahli hadis, kemudian Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah. Ini juga pendapat ulama yang terjadi dalam golongan ulama mutakhirin di kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama di kalangan Imam Syafi'i. Jadi kalau tadi ada kalangan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan, tetapi juga ada sebagian yang membolehkan. Sebagaimana dikutip di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang ditulis oleh Abu Thawr, beliau meriwayatkan
hal dari Imam Syafi'i yang berdasarkan pada hadis Sahih Bukhari dari Imam Zuhri bahwasannya ia berkata tentang seorang yang mewakafkan 1000 dinar di jalan Allah dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para sahabat. Hadis yang lain dari bukan hadis ini, satu pendapat ulama dari Al-Ansari, dia adalah salah satu sahabat Zufar, ditanya tentang orang berwakaf dengan dirham atau bentuk barang yang ditimbang atau ditakar, apakah dibolehkan? Al-Ansari menjawab, ya boleh. Mereka bertanya bagaimana caranya? Kemudian Al-Ansari menjawab, dengan cara menginvestasikan dirham tersebut dalam bentuk akad mudharabah, kemudian keuntungannya disalurkan pada sedekahan. Ketika kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan. Demikian juga di dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Malik. Di sana ada hadis yang menjelaskan bahwa ditanyakan kepada beliau tentang hukum seorang laki-laki yang menjadikan uangnya sebesar 100 dinar sebagai wakaf untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan dikembalikan kepadanya lagi untuk disimpan lagi. Apakah harta seperti ini terkena kewajiban zakat? Maka beliau menjawab, ya, saya sependapat wajib disalurkan zakatnya. Nah, maka dari pendapat-pendapat yang ada tadi bisa kita katakan bahwa mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan wakaf uang atau wakaf tunai itu hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf ini adalah menahan pokok dan menyebarkan manfaat darinya. Jadi yang paling penting adalah bahwa benda tersebut bisa terjamin keutuhannya, kemudian hasil dari benda tersebut bisa dimanfaatkan. Hal ini berkaitan dengan kaidah kemaslahatan umat. Yang terpenting di sini adalah bagaimana zat uangnya itu dan nominalnya. Kalau zat uangnya, karena uang ini bisa berbentuk, kalau di kita misalnya rupiah, itu yang paling pokok adalah nominalnya tetap. Kendatipun memang dalam perjalanan ekonomi nilai rupiah itu memang dari waktu ke waktu bisa berbeda. Ya, misalnya dulu 1.000 rupiah bisa untuk mendapatkan satu potong pisang goreng misalnya. Kalau sekarang mungkin tidak boleh, itu karena nilai. Nah, kalau misalnya nanti suatu ketika di negeri Islam ini bisa memiliki standar uang yang bagus gitu ya, misalnya kita kembali kepada dinar atau dirham yang memiliki nilai tetap, itu nampaknya akan lebih bagus karena ada nilai yang tetap. Demikian juga dalam pemikiran para ulama pernah terjadi satu konferensi ke-15 Majma' al-Fiqh al-Islam dari negara-negara Oki di Oman, yang di sana berkesepakatan dibolehkannya adanya wakaf tunai. Demikian juga Majelis Ulama Indonesia kita yang mengeluarkan fatwa pada tahun 2002 terkaitan dengan masalah wakaf tunai. Kemudian tahun 2004 keluar undang-undang di negeri ini, dan kemudian tahun 2009 ada peraturan Menteri Agama yang membolehkan wakaf tidak hanya benda tak bergerak, tetapi bisa juga benda bergerak. Nah, berangkat dari hukum yang terakhir tadi, maka ada kaidah fikih, hukmul hakimi ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan pemerintah yang bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan, itu bisa kita jadikan sebagai pijakan dalam pengambilan hukum. Nah, timbul pertanyaan, apa sih bedanya wakaf uang ini dengan wakaf tunai? Jadi kalau wakaf uang itu adalah zat yang kita wakafkan adalah uang. Jadi uang itu tidak boleh berkurang secara nominal, tetapi uang itu nanti akan diputar
oleh orang-orang yang profesional dalam pengelolaan uang itu, kemudian ada hasilnya, dan hasil dari putaran uang itu yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Nah, orang atau lembaga yang memiliki profesionalitas dalam pengelolaan uang ini adalah bank. Maka di kita sudah ada namanya bank syariah yang berdasarkan undang-undang tadi kemudian ditetapkan sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang dia menjadi partner dari nazir. Nazir adalah pihak yang mengelola harta wakaf, kemudian harta wakafnya tadi dititipkan di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang tadi, diputar dan kemudian hasilnya nanti dimanfaatkan oleh nazir untuk mauquf alaih, orang-orang atau lembaga yang berhak menerima hasil dari wakaf tersebut. Ini adalah wakaf uang. Kemudian kalau wakaf tunai itu apa? Misalnya yayasan masjid kampus ini akan mengembangkan tambahan gedung gitu ya. Misalnya ada hotel yang nanti digunakan untuk penginapan jamaah yang mau sholat subuh di sini misalnya. Nah, di situ membutuhkan dana. Maka ada orang yang berwakaf berbentuk uang yang kemudian uangnya tadi dibelanjakan untuk pembangunan gedung tadi. Itu namanya wakaf tunai. Jadi bisa berupa uang tapi langsung dibelanjakan dalam bentuk barang yang digunakan untuk membangun satu aset tertentu. Manfaatnya adalah hasil pemanfaatan dari aset tersebut. Dan ini bedanya antara wakaf uang dengan wakaf tunai. Jadi kalau wakaf uang itu uangnya harus utuh terjaga dari sisi nominal, sementara kalau wakaf tunai itu pendapatan uang tadi kemudian dibelanjakan untuk membuat sesuatu aset yang kemudian aset tersebut dimanfaatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini saya sampaikan? Karena jangan sampai kita tidak punya kesempatan untuk berpartisipasi di dalam wakaf ini. Karena apa? Pahalanya yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Jangan sampai wakaf itu hanya didominasi oleh orang-orang yang memiliki tanah, tetapi kita pasti memiliki uang dan berapapun bisa kita wakafkan meskipun menurut aturan undang-undang yang akan mendapatkan sertifikat wakaf itu adalah mereka yang berwakaf minimal 1 juta rupiah. Dan keunikan di dalam wakaf uang ini adalah itu bisa permanen dan bisa berjangka. Kalau permanen misalnya kita berwakaf 10 juta, maka selamanya tidak bisa kita ambil. Tapi kalau berjangka, kita wakaf 10 juta, maka dalam jangka waktu tertentu seperti deposito berjangka, maka jangka waktu tertentu bisa kita ambil nominal uang tersebut. Misalnya 10 juta akan kembali 10 juta kepada si pemilik atau si wakif tadi. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan informasi tambahan pengetahuan bagi kita bahwa ternyata wakaf sekarang tidak hanya tanah tetapi bisa harta bergerak, termasuk juga kalau di antara jamaah memiliki saham itu bisa juga diwakafkan dalam jangka waktu tertentu yang hasil dividen dari saham tadi dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu annallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita gunakan untuk memohon kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan Allah
ijabah doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadakas sholihin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma aslih li dinil lati huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati wa jalil hajatan ziyadatan fil qarin wa ja'al mutarahatan min kulli syarrin. Allahumma aghsir mali wa barik li bima a'taitani wa atil hayati ala ta'ati wa asin a'mali waghfir. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama'i takunu lana idan liyawalina wa akhirina wajatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ja'al min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa samtatil a'da. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyiba aminatan mutmainatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum hadha haluna la yahfa 'alaika. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasul